Kitabnya Inayat Han yang paling populer itu tentang musik, ada 3 judul kitab. Yang pertama judulnya Gayan, yang kedua Nirtan, yang ketiga Vardan. Kemudian ada juga 14 jilid ceramahnya yang dibukukan oleh muridnya, Message of Sufism. Buku-buku ini bahasa Inggrisnya bisa kamu download gratis, bahasa Inggrisnya. Ada yang diterjemah dalam bahasa Indonesia yang judulnya Hikayat Cinta. Carilah itu, cari PDF-nya ada, silahkan dibaca. Gimana pemahamannya Inayat Han tentang cinta. Sekarang tentang musik. Kalau tadi cinta ketuhanan, yang love sudah, sekarang musik. Musik dan harmoni. Itu kalimatnya Inayat Khan. Musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri. Dan manusia sebagai miniatur alam semesta harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Dalam denyut nadinya, dalam detak jantungnya, dan dalam vibrasinya, dia menunjukkan ritme dan nada. Perpaduan nada harmonis atau tidak harmonis, kesehatannya atau sakitnya, kenikmatannya atau ketidaknyamanannya. Jadi katanya Inayat Han, hakikat hidup kita, harmoni hidup ini adalah musik. Ada ritmenya, ada iramanya. Ketika irama ini terganggu, harmoni akan kacau. Kalau fisik kamu akan sakit. Kalau alam pasti akan ada bencana, ketidakseimbangan. Nafasmu aja ritmis. Kalau nggak percaya kamu cek, silahkan. Begitu nafasmu nggak ritmis, alamat kamu sakit. Paling nggak capek menggeh-menggeh. Itu kan nggak ritmis. Detak jantung juga ada iramanya. Kalau nggak percaya kamu periksa ke lab EKG. Begitu kok iramanya kacau, hati-hati kamu. Ada masalah dengan jantungmu, nadimu, tekanan darahmu. Itu kalau dokter mesti ngerti 1 menit berapa. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Ada ritmenya, ya kan? Alam semesta juga begitu, ada iramanya. Jagalah harmoni itu. Itu yang sering dilupakan orang. Ketika kamu sakit, kayak saya kemarin sakit, pasti ada harmoni yang saya kacaukan sendiri. Mungkin lewat makanan, mungkin batas kekuatannya tak lampaui, mungkin ada iramanya. Maka hidup itu ada bangunnya, ada tidurnya. Jangan tidur terus. Tidur terus juga rusak dirimu nanti, iramanya kacau. Kayak Mbak Surip itu loh, itu baru nyanyi, bangun lagi, tidur lagi. Sekarang tidur terus. Ya, karena hidupnya memang gak teratur beliau. Ritmenya kacau. Maka katanya Inayat Khan, realitas sekelilingmu ini musikal semua, ritmis, ada iramanya. Pahami itu, jangan dikacaukan. Disitulah harmoni alam. Kenapa sekarang banyak bencana? Pasti kamu rusak harmoninya. Al-Quran sendiri sudah bolak-balik ngomongkan Gawharul Fasadu. Kamu sendiri yang rusak, maka harmoninya kacau. Dampaknya kamu rasakan sekarang. Kenapa kemarau kemarin panjang luar biasa, kemudian panasnya juga beda sama dulu? Pasti pokal gawemu itu. Selain manusia kan gak ada yang punya inisiatif untuk merusak ritmenya sendiri. Yang bisa hanya manusia. Dan jangan salah loh, alam itu dialektis. Dialektis, saling dialog sama dirimu. Kan ada penelitian terbaru dari Jepang itu loh, yang meneliti air, Profesor Masaru Emoto. Dia neliti air yang dibacakan doa, dinyanyikan kitab suci. Ada air yang didengerin lagu rock, di sini didengerin musik klasik. Nanti kristalnya berubah-ubah dan beda-beda.
Air yang ditempeli tulisan terima kasih sama air yang dikasih tulisan pisuan apa fuck you apa gitu. Iyalah. Ya kan tidak apa-apa misu bahasa Inggris. Nanti kalau bahasa Jawa Timur kacau nih. Ternyata kristalnya beda loh. Itu cuma ditempeli tulisan, apalagi dibacain. Jadi makanya orang Islam itu kan sebelum minum bacalah bismillah. Kiai-kiai kalau ada orang sakit apa saja dibacain Fatihah, diminumkan. Karena memang ada dialektika, ada hubungan. Itu baru air, belum mungkin udara juga begitu. Apalagi kalau masuk ke energi, medan energi. Makanya orang dulu nyuruh hati-hati nyari kawan. Berpengaruh medan energi. Jadi hati-hati ritme hidupmu, atur, ada harmoni yang harus kamu perhatikan. Jangan ngarang. Jadi ya sok-sok dengerin musik. Saya tidak tahu selera kamu sekarang musik apa. Inayat Khan ini gelisah luar biasa. Setelah dia kembali dari barat, balik ke India. Dia mampir di Bombay di India. Ternyata musik sakral, musik indah versi dia sekarang rusak, tidak karu-karuan. Jadi iya, kayak di film-film India itu. Jadi pop, kalau jadi pop itu kan, istilah pop itu karena kayak gelembung itu loh. Pop benar terus pecah. Pop itu kan nggak ada yang tahan lama, sebentar, tidak sakral. Maunya Inayat kan musik itu sakral loh, bisa nganter orang ketemu Tuhan. Kalau di Sufi namanya sama. Ini sekarang musik jadi kayak gini, pokoknya joget. Apalagi judulnya itu buka sidik jos. Ya kan, ya kamu dapat apa? Ya monggo lah yang suka. Tapi katanya Inayat kan harusnya musik itu punya dimensi sakral, bikin kamu masuk ke kedalaman dan paham dimensi spiritualnya hidup. Ya tidak apa-apa sih sekali-sekali hiburan, tapi nyari musik. Kemarin mungkin ada yang ke Amplas ya, ada main musik yang dari Indian itu, namanya Fawak. Fawak ini orang keturunan Indian asli, cuma punya istri orang Indonesia. Saya lupa namanya, Lobo apa siapa, istrinya namanya Puri. Tinggalnya di Malang. Sehari-harinya bikin pertunjukan di Jatim Park 2. Sekali-sekali coba cari ya, googling. Namanya Pawak, kemarin tampil di Amplas itu. Musiknya khas Indian. Kalau kamu dengar musiknya mungkin agak dihayati sebentar, terasa kayak hidup di era Indian dengan gayanya, dengan elangnya, dengan khas. Atau mungkin ada yang suka apa ya, musikmu apa? Kitaro, Yani, Elias Rahbani, Turki, banyak yang gitu-gitu. Ya, sing barat-barat, Beethoven, Mozart, Chopin, Tasyaifki, siapa lagi? Ya wis, senenganmu. Ya lah, paling enggak lah Omai Rama, Nasi Daria, apalagi. Wajahnya kan kamu ke situ. Kalau tak sebut bangsane Shakira, bangsane kata ya ndak. Paling mantep Didi Kempot. Jadi musik bisa bantu kamu. Cobalah ya kamu ngalami problem apa. Ketika kamu sangat seneng dengerin musik lembut dan agak mendayu, senengmu akan turun derajatnya. Atau sebaliknya, ketika kamu sumpek luar biasa, coba nyalain musik yang agak ceria. Buka sisi jos, gak apa-apa kamu pakailah joget, kan suasana hatimu akan berubah. Itu dahsyatnya musik. Jadi maka gurunya Inayat Khan, saya agak lupa namanya, Syekh Abu Hasim siapa gitu. Ketika Inayat Khan selesai berguru, dia bilang, Inayat Khan, kamu berbakat musik, maka sekarang berdakwahlah kamu, sebarkan ajaran tasawufku ini. Nggak usah ceramah, nggak usah kamu dakwahi orang-orang dengan ayat, dengan hadis. Dakwahlah dengan musik. Dan benar, ketika Inayat Khan dakwah pakai musik, banyak orang barat jatuh cinta.
terpesona oleh musiknya Inayat Khan. Nanti beberapa lagunya mungkin kamu cari di YouTube ya. Mungkin bisa lah pakai keyword Inayat Khan musik. Nanti banyak beberapa yang aransemennya diambil oleh Barat dengan beberapa modifikasi, pakai orkestra. Dan memang indah. Dan itu yang bikin orang lebih terpesona. Karena musik itu ngomongnya dari jiwa ke jiwa. Beda kalau kata-kata. Kalau kata-kata itu bikin orang keluar dari dirinya. Apa ya maksudnya? Terus keluar. Tapi kalau musik, orang biasanya meresapinya ke dalam. Terbayang waktu, teringat apa, itu kan di dalam semua. Tapi kalau kata-kata, kamu akan lari keluar. Maka untuk bikin orang kembali ke dalam, pakai musik. Inayat Khan pernah bilang, kata-kata bagus. Kalau kata-kata sudah tidak berdaya, orang akan pakai puisi. Tapi kadang-kadang puisi juga tidak berdaya. Maka satu-satunya jalan paling puncak adalah musik. Jadi kalau musik itu, apalagi yang tidak ada syairnya, itu setiap kali dibunyikan, dia jadi milik yang mendengarkan. Musiknya Kitaro misalnya, apa wis? Sukaanmu Kitaro apa? Itu kan setiap kepala, setiap pendengar mengasosiasikan dengan hidupnya sendiri-sendiri, hidupnya masing-masing. Beda dengan kalau ada syairnya. Kalau ada syairnya ya kamu manut syairnya. Ya kan? Oke. Terus katanya Inayat Khan, alam semesta dengan segala keteraturan dan ketidakteraturannya adalah musik. Taman adalah musik. Arsitektur adalah musik. Pertanian adalah musik. Lukisan adalah musik, puisi adalah musik, pemikiran adalah musik. Ketika pikiranmu kacau, tidak karu-karuan, itu alamat musiknya rusak. Meloncat-loncat, tidak ritmis, hasilnya juga kacau. Apalagi puisi, lukisan juga begitu. Kalau komposisinya tidak bagus, tidak seimbang, ritmenya kacau, dia juga lukisan yang jelek. Pertanian juga begitu. Lihat orang tandur itu, nanam padi itu kan ritmis kan, ada iramanya, urutannya. Kalau enggak karu-karuan orang nandur, mungkin merencoh-merencoh, jelek. Tapi ada iramanya. Apalagi arsitektur. Bikin masjid ini, kalau tukangnya tidak ngerti irama bangun, itu tidak akan tahan lama, jelek mesti, pating peleyut. Taman adalah musik, apalagi taman. Musik menyatukan manusia tanpa sekat, tanpa kasta. Emangnya yang bisa dengerin Beethoven itu hanya kamu? Orang kampung tidak bisa, bisa aja. Tidak ada, jangan heran kalau ada orang desa luar biasa. Kamu suka dangdut? Enggak pak, selera saya cuma Mozart. Loh, ya enggak apa-apa dong, itu selera kok, enggak bisa diatur. Jadi enggak ada kastanya. Ya beda lah, kalau enggak punya uang enggak bisa beli CD-nya, enggak bisa punya internet, enggak bisa download. Tapi suka enggak suka kan urusan masing-masing orang. Ada beberapa kali cerita yang misalnya anak pengemis, orang gelandangan, biasanya mangkal di sebelahnya diskotik, lama-lama dia bisa nyanyi lagu-lagu barat yang itu, terus ikut idol, terus dia menang. Orang heran, ini dapat dari mana musik? Ya dia dengerin aja, wong musik itu universal kok. Asal ada suaranya siapapun bisa mendengar. Dia ndak beda-bedain kasta. Beethoven itu meskipun didengarkan oleh Sufi, oleh wali, oleh Syiah, oleh Amerika, Yahudi juga kedengarannya juga sama. Pengaruhnya beda-beda sesuai masing-masing kepala. Jadi musik bahasa universal. Katanya Inayat Khan, musiklah nanti yang bisa mengembalikan manusia jadi manusia. Pemahaman tentang musik, pemahaman tentang harmoni, itu yang bisa memahami adalah hati. Syaratnya orang memahami musik, hatinya harus hidup.
Dan hidupnya hati itu syarat manusia jadi manusia. Syarat humanisme. Yang bisa mengapresiasi musik itu hati yang hidup. Musik itu selalu suka dan tidak suka, tidak pernah rasional, tidak pernah benar dan tidak benar. Kamu suka dangdut itu tidak benar juga tidak salah. Itu suka-suka dirimu. Selama ada yang kamu sukai, tidak masalah. Berarti hatimu masih hidup. Orang yang tidak suka musik, biasanya, nggak selalu ya, biasanya hatinya penuh dengan tidak suka, penuh dengan kebencian, penuh dengan prasangka, isinya curiga terus. Orang yang curiga terus, itu kan hatinya nutup. Dia sibuk keluar, tidak pernah membaca ke dalam. Duduk persoalannya di situ. Kadang-kadang yang dia kritik di luar itu sebenarnya tiap hari dia lakukan sendiri. Tapi dia nggak sadar karena batinnya nutup. Jadi ini, kalau itu sirkulernya. Jadi dengan musik orang bisa memahami harmoni. Untuk memahami harmoni, hatinya harus buka, hatinya harus lembut. Ketika hati sudah lembut, hidupnya akan harmonis dengan sekeliling. Jadi dari harmoni ke harmoni. Maka sukalah musik. Meskipun kamu tidak punya mobil, nggak bisa dengerin musik di mobil, naik motor juga boleh pakai musik. Motorku itu full musik loh, kemana-mana pakai headset. Tidak masalah. Karena di jalan itu kan kadang-kadang keras luar biasa. Panas-panas kamu diselipi bolak-balik, kurang ajar. Tapi kan kalau ada musik santai, nyalip-nyalip aja, santai. Lagunya belum habis. Nah, jadi seperti air yang bisa mempengaruhi hidup kita, musik juga bisa berpengaruh ke dalam. Itu teorinya Hazrat Inayat Khan. Dalam agama, katanya Inayat Khan, musik punya fungsi tawajud dan tajarrud. Ini sebagian dulu pernah saya jelaskan ketika ngomong tentang estetika. Mungkin bisa 2 tahun yang lalu saya ngomong estetika agama. Saya tidak tahu seri keberapa. Jadi fungsinya musik itu menemukan kesejatian, menemukan kedamaian, menemukan diri sendiri. Itu namanya tawajud. Dengan musik kamu sadar tentang dirimu. Ya Allah, teringat masa lalu zaman aku. Itu kan kamu care, kamu sadar tentang dirimu. Tawajud itu menemukan wujud. Dan ketika orang sadar tentang dirinya, dia ketemu sama Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Dan musik bisa membantu. Kadang-kadang dengar musik kamu bisa nangis sendiri, kamu bisa terpesona sendiri, kamu bisa berromantika sendiri, menemukan sesuatu yang hilang dalam dirimu. Itu tawajud. Musik juga bisa bikin kita tajarrud. Tajarrud itu membebaskan jiwa dari segala keterikatan. Ketika kamu asik mendengarkan musik, semua keterikatan duniawi jadi tidak penting. Ketika kamu sedih luar biasa, patah hati seperti apapun, begitu dengar musik, kesedihan itu jadi indah. Dengar musik kamu ikut nangis, kan indah. Meskipun baru diputus, tidak apa-apa. Indahnya kan di situ. Romeo and Juliet itu kalau jadi kawin nggak indah. Indahnya karena dia nggak jadi kawin. Ya kan, kalau jadi kawin ya sudah sumpah dia mikir anak, mikir sekolah, mikir itu. Ya kan, sumpah dia mikir cari kerja. Karena nggak jadi, itulah dia jadi indah. Cerita-cerita cinta itu kan yang indah justru yang nggak nyambung. Karena ketika nyambung urusannya keluarga. Jadi musik bikin kita tajarrud, terbebas dari semua keterikatan duniawi.
Kamu bisa melayang sendiri dengan musik. Tajarrud. Jadi dalam sufi berarti apa? Di antara jalan untuk kamu tidak sangat terikat oleh dunia adalah musik. Kalau di Maulawiyah dengan jalan menari diiringi musik, maka semua selain Allah nggak ada artinya. Kalau di tarekat Chistiyah dengan wirid zikir yang keras, ritmis, mendengarkan suara sehingga kepala hanya mendengarkan Allah, mulut hanya mengucapkan Allah, hati hanya terisi oleh Allah. Tajarrud dan tawajud sekaligus. Itulah fungsinya musik. Itu yang tadi saya bilang, ada puisi tentang musik, apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan. Seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni, keras disuarakan oleh puisi. Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata, musik mampu mengekspresikan makna. Siapa yang memahami misteri getaran, ia tahu segala hal. Itu dalam. Kamu kejar sendiri apa itu misteri getaran. Nanti ada bukunya yang judulnya tentang dimensi spiritual musik dan bunyi. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Meskipun terjemahannya agak bulat, tapi lebih mending daripada kamu baca aslinya. Mesti orang paham belas kalau kamu baca aslinya. Jadi ada dimensi spiritual musik dan bunyi. Jadi itu peran yang dimainkan oleh musik. Nah, ada satu bukunya yang saya suka dari Inayat Khan adalah dia pernah nulis tentang hidup yang seimbang. Jadi untuk kamu hidup yang harmonis, seimbang dalam hidupmu, perhatikan 5 hal. Apa yang kamu makan, gaya hidupmu, pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan, persahabatanmu, siapa saja temanmu, dan lingkunganmu. Makanan, nanti dia punya teori, ada makanan yang membuat orang tenang, kalem, ada makanan yang membuat orang overaktif, hiperaktif, ada makanan yang membuat orang kacau, metabolismenya. Pilihlah, ya nanti jenisnya banyak. Yang bikin orang tenang, kalem itu kebanyakan makanan yang tidak bernyawa. Itu yang bikin banyak orang vegetarian dalam dunia sufi. Ada makanan yang bikin orang aktif. Sebenarnya tidak jelek-jelek amat, cuma kadang-kadang kalau over bikin orang juga over. Yang saya ingat antara lain daging ayam, kemudian ikan tertentu. Kalau sayur bangsanya lombok, bawang, dan lain sebagainya. Terus ada yang mengacaukan metabolisme, lawannya tenang, bikin hidup jadi tidak tenang, melonjak-lonjak. Daging merah antara lain kambing. Kalau kamu makan kambing, hati-hati ada yang melonjak-lonjak nanti. Ya kan? Itu yang diperhatikan juga kalau di dunia sufinya Inayat Khan. Hiduplah seimbang. Hati-hati yo, jangan terlalu banyak makan yang bikin melonjak-lonjak. Seandainya terpaksa makan, imbangilah dengan makanan yang menenteramkan tadi. Kalau kita kan sering tidak imbang, monoton. Ya kalau makan jenis pertama saja, ya nanti hidupmu jadi agak melempem. Ya, yang sayur-sayur dengan ndak banyak gerak, kamu males, kerjaannya ngeleset terus itu. Jadi Pak cari makan jenis kedua ya, ketiga ya, cuma agak imbang. Karena penyakit di mana-mana karena kamu nggak seimbang. Yang mentang-mentang punya uang tiap hari makan ayam, daging itu. Yang sini nggak punya uang, tempe lagi, tahu lagi, tempe lagi, tahu lagi. Tiap hari pramukaan. Oke, jadi itu ya kan pramuka kan gitu, tempe tahu seragamnya pas. Iya. Jadi kalau dulu zaman saya dulu gitu, lauknya apa mas? Pramuka. Ya, pramuka berarti kan coklat muda sama coklat tua, tempe tahu.
Oke. Yang kedua, pola hidup pasti. Pekerjaan, cari pekerjaan yang sesuai passionmu, kalau bahasanya orang sekarang. Sangat gawat kalau pekerjaanmu kamu tidak suka. Meskipun ada penghasilannya, tapi itu menggerogoti hidupmu pasti. Terus persahabatan. Jangan salah, teman itu juga sumber gelisah, tapi juga sumber bahagia. Begitu kamu salah milih teman, kamu rasakan sendiri akibatnya. Hidupmu tidak akan seimbang. Jadi hati-hati, nyari teman yang sesuai frekuensimu. Begitu tidak nyambung, akan jadi penderitaan bagimu. Meskipun sangat dekat, tapi kalau tidak nyambung ya susah. Yang terakhir, lingkungan. Ya kan, lingkungan harus kondusif. Kalau kamu anak sangat soleh, jangan nyari kos-kosan di dekat-dekat Sarkem apa Doli apa. Ya, tiap hari kamu tekanan batin mesti. Ya kan, jadi lingkungan penting. Kalau kamu suka nyak-nyakan sak karepe dhewe, jangan jadi takmir. Stres kamu nanti. Sebentar-sebentar suruh nyapu, suruh adan, suruh bikin teh, suruh was. Tidak nyambung. Jadi lingkungan penting, perhatikan. Cari yang sesuai passionmu. Oke. Jangan sampai kamu sekamar kos-kosan, yang satu suka musik, yang satu suka hening. Wah, itu alamat itu sudah. Dua-duanya akan tersiksa. Yang satu suka musik tiap hari sepi banget toh. Nah, yang satu suka hening, temennya ribut, ribut sekali. Susah. Tidak akan berkembang kamu dengan lingkungan semacam itu. Jadi hiduplah yang seimbang. Makanan yang seimbang, pola hidup yang tidak berlebihan di level apapun. Setiap yang berlebihan pasti jelek. Dan agama mencela itu. Hidup biasa-biasa aja. Meskipun kamu soleh, ya tidak harus setiap malam 6 jam kamu tahajud, sholat. Tidak harus, tidak manusiawi. Kalau pas bangun jam 3 ya tahajud. Kalau tidak bisa bangun, asal subuh bangun tidak apa-apa. Kalau kok bangunnya jam 7 ya tidak apa-apa, sebulan sekali. Misalnya. Ya. Atau jangan-jangan ya saya yang subuh itu Pak, yang sebulan sekali. Ya. Biasanya yang normal itu yang jam 7 itu. Ya kamu atur sendirilah yang seimbang.